Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian fikih. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agamanya dan memahamkan kita agamanya. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Di antaranya adalah memainkan batu di depan tempat sujud, menyingkirkan batu atau membersihkan dengan gerakan yang lebih dari satu, membersihkan tempat sujud, memindahkan batu-batu. Kalau sekarang mungkin memindahkan tas di depan tempat sujud, atau buku, atau barang lainnya yang kita letakkan di depan tempat sujud. Jadi memang sebaiknya di tempat sujud itu tidak diletakkan barang apapun kalau bisa ya. Cuman kalau terdesak kita harus naruh tas, ya gimana lagi ya, karena kalau tasnya taruh di belakang nanti hilang. malah nggak khusyuk. Taruh di belakang kalau lagi sujud sambil ngintip-ngintip, nanti sujud tapi ngintip-ngintip karena tasnya ada di belakang. Jadi akhirnya kita taruh tas kita di depan, tapi akhirnya repot sujudnya, wajah kita terkena dengan tas. Jadi jika memungkinkan untuk tidak meletakkan apapun di area sujud ya, maka itu lebih baik. Tapi kalau memang harus meletakkan sesuatu seperti jam tangan atau handphone atau dompet, maka letakkanlah di tempat yang tidak mengganggu gerakan sujud kita dan area sujud kita. Dan apabila kita butuh untuk membersihkan area sujud, melakukan sebuah pergerakan, memindahkan batu atau lainnya, maka kata Nabi, fa in kunta la budda fa'ilan fa wahidah, maka satu kali usap saja. Baik, maka boleh kalau satu kali usap, tapi kalau berlebih-lebih
maka makruh hukumnya. Kemudian apabila kalian itu salat, kata Nabi, maka rahmat Allah itu berhadapan dengan kalian, menghadap kalian, rahmat Allah ada di depan kalian. Maka janganlah kalian mengusap-usap area sujud. Jadi mengusap-usap area sujud itu makruh jika berulang-ulang dan jika keseringan. Sebaiknya jangan dilakukan itu karena ada rahmat Allah di sana. Kemudian juga yang dimakruhkan, dibenci dalam sholat tapi tidak membatalkan ya. Yang kedua adalah bertolak pinggang. Tolak pinggang dalam sholat. Tapi insya Allah kita sudah tidak melakukan ini atau tidak akan melakukan ini insya Allah. Kemudian juga yang makruh. Yang makruh di dalam sholat itu adalah menengadah ke atas, melihat ke langit. Salat melihat ke langit. Nah, ini makruh. Bahkan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melihat ke langit. Siapa yang melihat ke langit maka Allah akan mencungkil matanya. Artinya tidak baik melihat ke langit ketika sedang salat. Kalau di luar salat tidak apa-apa. Karena langit adalah makhluk Allah yang paling besar yang terlihat oleh mata kita. Makhluk paling besar adalah langit. Siapa yang pernah megang langit? Langit itu tinggi. Entah berapa tingginya, wallahu a'lam. Ada lapisan-lapisan juga di atas sana. Lapisan bumi, ada lagi lapisan di luar bumi, lapisan langit. Jadi kita tidak akan dapat menyentuh langit. Di atas sana, di langit sana banyak keajaiban, banyak kekuasaan Allah, banyak pemandangan yang menandakan kekuasaan Allah, besarnya Allah, besarnya alam semesta ini dan kecilnya manusia. Di langit sana, di ruang angkasa. Allah berfirman, ada ayat ya, yang bunyinya artinya seandainya kami buka, walau fatahna baban minas sama, kalau kami buka pintu langit, la dhallu fihi ya'rujun. Ya, kami buka pintu langit sehingga orang kafir tuh naik ke atas. Maka kata Allah, mereka akan melihat di atas itu orang-orang kafir yang perlu bukti kekuasaan Allah. Mereka akan naik kalau dibuka, tapi tidak dibuka. Kalau dibuka, maka oleh Allah kalau dibuka mereka bisa naik ke atas. Dan kalau mereka naik ke atas langit, mereka akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi mereka juga tidak beriman. Laqalu sukkirat absaruna, mereka akan beralasan dan mereka tidak akan beriman. Jadi bukti orang-orang kafir, jadi orang-orang kafir tidak beriman bukan karena tidak ada bukti, tapi karena kesombongan hati. Bukti banyak. Langit itu bukti. Jadi langit itu makhluk Allah yang besar. Orang siapa yang melihat bumi ini dari langit, segede apa bumi kalau dilihat dari langit? Dari pesawat. Hah? Kalau kita naik pesawat itu melihat bumi ini kecil ya. Kita lihat semua gedung-gedung tinggi menjadi kecil. Jadi tidak ada nilainya. Barang siapa yang pergi ke langit, dia akan melihat kekuasaan Allah. Nah, jadi langit itu makhluk Allah yang besar. Pun kita naik ke langit nggak akan bisa mentok sampai pintu langit
Yang pertama itu nggak mungkin. Pintu langit yang di atasnya langsung surga satu, malaikat yang jaga pintunya itu nggak mungkin kita bisa ke sana. Ya setinggi-tingginya paling berapalah ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, langit itu makhluk yang besar. Nah, melihat ke langit itu kalau di waktu sholat itu tidak dianjurkan. Kalau di luar sholat itu dianjurkan, silakan. Kalau di luar sholat, bapak-bapak pulang sholat coba lihat langit. Warnanya berubah-berubah ya. Kalau malam jadi warna apa tuh? Hitam ya. Ya kelihatan ya. Kalau malam dihiasi dengan bintang. Dan bulan. Kalau pagi dihiasi dengan cahaya matahari yang indah. Kalau siang dihiasi dengan awan ya. Awan yang indah. Begitu. Itulah langit. Dan langit itu dalam hadis disebut mengeluarkan pekik suara kik kik gitu. Langit itu mengeluarkan pekik suara saking, ada yang tahu? Saking apa? Banyaknya malaikat hidup di atas langit sana. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, langit itu ciptaan Allah yang paling besar. Silakan dilihat kalau di luar sholat. Kalau lagi sholat hukumnya makruh. Baik, itulah 3 mengenai hal-hal yang dimakruhkan. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Bismillah. Hal makruh yang keempat adalah melihat sesuatu yang dapat melalaikan. Melihat sesuatu yang dapat melalaikan. Kita lihat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hamisatin laha a'lamun faqala shaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila abi jahmin wa'tuni bi ambijaniyatih. Artinya Nabi SAW bersabda, Aisyah berkata, Nabi SAW suatu ketika sholat pakai pakaian yang bergambar. Jadi tangannya gini nih, ya, atau di bajunya gini ada corak, ada gambar. Dan baju itu dikasih oleh Abi Jahm, oleh seseorang sahabat namanya Abu Jahm, bukan Jahannam, Abu Jahm. Beliau pakai saat sholat. Ternyata pakaian yang beliau pakai itu, ya, mungkin sampai bawah, mungkin seperti jubah. Pakaian itu membuat perhatian beliau agak terganggu melihat apa? Corak atau gambar yang ada dalam pakaian itu. Maka beliau bersabda, kata Nabi SAW, gambar-gambar ini mengganggu perhatianku. Kembalikanlah baju ini kepada Abu Jaham dan tukarkanlah dengan yang tidak ada gambar. Berarti apa ini? Berarti melihat sesuatu yang mengganggu kekhusyuan berkali-kali, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Melihat yang melalaikan. Makanya supaya kita tidak mengganggu orang salat, makanya jangan memakai baju yang ada gambarnya. Baju yang bergambar itu jangan dipakai. Apalagi yang bergambar itu calon ketua, calon gubernur tahun 2029 nanti. Itu banyak baju bergambar.
Ya kemarin tahun 2000 berapa itu? 2024 ya. Itu banyak baju bergambar. Itu subhanallah, itu jangan dipakai, itu ganggu beneran dah. Ganggu. Kita tuh terkadang tidak mau lihat, bener gak? Bener gak? Kita nggak mau lihat Pak, tapi ada di situ. Kita nggak mau lihat, tapi ada tulisan di baju dia. Itu nggak sengaja itu mata kita itu melihat. Itu sudah sesuatu yang tidak sengaja. Bahkan Nabi SAW pun melihat nggak sengaja. Maka dianjurkan untuk tidak berpakaian yang bercorak-corak atau bergambar lah, bergambar. Atau ada tulisan di belakang, Persatuan Klub Motor Besar. Ganggu itu. Atau masjid, pengurus masjid At-Thayyibah. Ada nggak tulisannya? Nggak ada kan? Depan nggak apa-apa. Yang ganggu adalah di belakang. Kalau di depan kecil gini, insya Allah tidak mengganggu. Insya Allah. Kalau gambarnya macam-macam di tangan, di baju, ini bisa mengganggu. Nah ini Nabi SAW ketika sholat menggunakan baju tersebut, itu beliau pakai karena tadi baju itu dikasih beliau ingin menghargai, beliau pakai. Tapi terganggu. Kemudian apa yang beliau lakukan tadi? Beliau kembalikan. Tapi minta ganti. Boleh gak? Boleh. Jadi ini baju saya kembalikan karena kamu mau kasih kan, mau dapat pahala ya kan, mau sedekah. Tolong diganti dengan yang tidak bercorak, yang polos. Kalau kita digituin, ini orang nggak terima kasih banget. itu kita salah. Justru ternyata sunnah atau boleh ya di antara perbuatan Nabi sunnah. Perbuatan Nabi adalah sunnah. Apabila barang tersebut tidak cocok dengan kita, itu boleh dikembalikan dan kita minta untuk yang cocok dengan kita. Boleh seperti itu. Cuman ini bahaya kalau kita lakukan ya. Hadis Bukhari Muslim. Hadisnya hadis Bukhari Muslim, hadisnya kuat. Artinya kalau kita lakukan ini bisa salah paham. Ini pilih-pilih nih. Dikasih nggak terima kasih nih. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Jadi ini terganggu beliau dengan baju itu, kemudian beliau minta kembalikan. Tapi kembalikan ini bukan karena pengen yang mahal, bukan. Ini Anda mau kembaliin yang mahalan dikit beliin, bukan. Kalau itu salah, mengganggu lah. Ini alasannya dikembalikan karena mengganggu misalnya. Misal antum dikasih baju yang ada gambarnya, yaitu gambar muka. Ya, antum bilang anak nggak mau ini ganti, bilang ini nggak bisa dipakai buat sholat. Kata dia emang ini yang dibagi buat dipilih. Ya jadi ya intinya antum boleh nolak lah, boleh minta ganti kalau itu mengganggu agama antum, mengganggu agama intinya. Kalau nggak mengganggu agama kita ya nggak ada masalah. Ya, tapi memang tidak bagus pakai baju yang ada gambar muka orang, itu tidak bagus. Apalagi itu kalau gambar itu bukan foto, kalau gambar itu lukisan itu tidak boleh. Jadi sebaiknya pakai baju yang polos, Kata Nabi SAW, khairu thiyabikumul bayad. Sebaik-baik baju kalian itu yang warnanya putih. Yang warnanya apa? Putih. Kalau nggak bisa putih, polos. Tapi emang nggak boleh corak-corak? Bukan nggak boleh, boleh aja. Tetapi kalau antum tahu yang terbaik adalah putih. Terus setelah itu polos. Ini Nabi minta yang polos. Gak masalah warnanya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Gak apa-apa. Merah, kuning, hijau, biru gak apa-apa. Tetapi polos, afdal.
Itu afdal warna polos itu. Karena Nabi suka yang polos-polos. Itu ya. Tidak apa-apa warna. Jadi jangan yang bergambar. Kalau bisa jangan yang bergambar. Dan jangan yang bertulis pakai pakaian itu. Termasuk kata Nabi, kafinu mautakum, kafankan mayat-mayat kalian bil bayat. Kafinu bihi mautakum. Kafankan mayat-mayat kalian dengan warna putih. Makanya kain kafan itu warna putih, itu warna paling dicintai oleh Nabi SAW, warna putih. Sedangkan selanjutnya adalah warna yang polos. Warna polos. Kalau sarung polos nggak sarung? Kalau sarung banyak motifnya, yaitu sarung, kelemahan sarung nih, lemahnya dia banyak motifnya. Kalau bisa motif sedikit atau polos itu lebih baik. Ya. Jadi kalau antum dapat baju, Anda pernah dapat baju dikasih sama orang kaya, bajunya mahal, baju batik, Anda pakai, Anda nggak tahu, nggak ngeh, Anda pakai, Anda ngisi acara, ternyata baju itu dari jauh gambar burung, baju batik, gambar burung jelas, dari dekat Anda nggak tahu, Anda turun selesai pelatihan, ada pelatihan, Anda ngisi bisa selesai, Ustaz, afwan, baju antum itu ada gambarnya, batik antum tuh gambar burung. Itu antum sengaja atau nggak sengaja? Ini yang nanya beradab, orang berilmu yang. Dia bilang burung, mana? Pas lihat fotonya kan, subhanallah. Maka pas Anda pulang itu baju udah keluar dari rumah, nggak tahu tuh kemana baju. Anda suruh Anda keluarin ini, nggak tahu kemana sekarang. Walaupun itu baju mahal, bagus, dikasih orang, ya, harus keluar karena nggak benar baju ada gambar-gambar burung. Dari dekat Anda nggak ngeh itu baju, ternyata dari jauh benar gambar burung. Nah, hati-hati dengan yang seperti itu. Termasuk sejadah. Anda pernah juga sholat, ini kayaknya enggak sih, ini enggak. Sejadah itu pas kita dari dekat kita ngelihat dekat sejadah imam, itu kayak ada muka, kayak ada tanduknya. Kalau dari jauh enggak. Kalau dari dekat enggak nih. Pas dari berdiri lah, kayak ada muka, ada tanduknya. Ini subhanallah. Ya. Pas dilihat-lihat, iya memang gitu. Cuman kalau enggak diperhatikan enggak kelihatan. Tapi kalau udah agak jauh dikit gitu kelihatan. Ada yang seperti itu hati-hati. Ya. Ada gambar-gambar. Anda bilang ini kok begini, kata pengurusnya, enggak kok Ustaz, ini anak enggak nyaman ngelihat ini. Ya, sholat tarawih waktu itu. Ini bukan di sini. Ya, jadi terkadang memang hati-hati. Tapi ada juga pengurus masjid yang berlebihan. Bukan di sini juga. Anda mau ngisi Jumatan, Anda pakai sorban. Sorbannya biasa, ada kotak-kotak dikit. Kotak-kotak. Semua masjid itu semua karpetnya polos, nggak ada sedikit pun corak, polos, hijau. Anda pakai sorban hijau, ada kotak-kotak gitu, bukan gambar-gambar, kotak-kotak. Anda selesai sholat sunnah, Ustaz afwan, gimana? Di sini semua corak tidak boleh dipakai di masjid ini, masya Allah. Terus gimana? Mohon maaf, sorban antum nggak harus disimpan, tidak boleh dipakai. Masya Allah. Ya udah, Anda simpan, Anda nggak pakai. Ya kayak gitu, simpan di balik mimbar. Jadi ada juga yang galak sekali. Waktu itu sholat Jumat, sampai semua jamaah yang bawa sejadah ditegur, suruh lipat sejadah yang nggak boleh dipakai. Subhanallah. Jadi ada juga yang galak begini. Ya, jadi sebenarnya patokannya adalah gambar yang mengganggu, ya, gambar yang zahir mengganggu. Tapi kalau corak-corak yang nggak mengganggu, ini kan corak juga nih.
Corak-corak pengganggu ini nggak ada masalah. Ya, tentu polos, pastinya polos lebih baik. Tapi kalau corak-corak yang nggak mengganggu, nggak apa-apa. Ya, tentu corak, tentu polos sekali lagi adalah lebih. Kita sepakati dulu bahwa polos adalah lebih baik. Semakin banyak coraknya, semakin jelas coraknya, semakin tidak baik. Semakin jelas gambarnya, semakin tidak baik begitu. Karena itu mengganggu sekali orang yang sholat. Jadi begitulah, masjid itu macam-macam tergantung pengurusnya ya. Gak apa-apa, kita ikuti aja. Baik. Kemudian juga dalil berikutnya bahwa pandangan terhadap corak itu mengganggu sholat atau makruh, menjadi makruh melihatnya ketika kita sholat, itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana qiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti qiramaka atau qiramaki fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Aisyah itu dulu istrinya Nabi ya, ibu-ibu ya, istri Nabi. Ibu-ibu atau perempuan ini memang suka yang antum lihat baju perempuan, semua ya di bajunya itu semua jenis bunga ada, taman bunga ya. Perempuan suka corak. Nah, Aisyah juga manusiawi, beliau suka corak, maka ada di dalam rumah beliau ada satu sitar apa sitar itu tuh, hordeng penutup yang ada coraknya. Kemudian Nabi SAW dipasang dekat pintu, pokoknya dekat situlah, di mana Nabi SAW sering sholat di dalam rumah, sholat sunnah, sholat malam, qiyamul lail. Maka Nabi SAW terganggu dengan corak itu. Padahal Nabi sholat itu menghadap mana? Melihat kemana matanya? Ke tempat sujud, itu sudah pasti. Tapi kaum muslimin, kalau sekelas Nabi aja, apa ya namanya ya, terganggu, berarti kan ada jedah-jedah kelihatan gitu ya. Ya entah lagi berdiri kelihatan, entah lagi apa. Keganggu Nabi SAW dengan corak hordengnya Aisyah. Kalau kita nggak pernah terganggu karena khusyuk melayang-layang. Atau bahkan ngebaca semua tulisan depan dibaca. Ya sebenarnya sini sih gak ada ya. Paling tulisan tidak merubah, untung begitu. Ya untung begitu. Jadi intinya ada tulisan-tulisan di depan itu mengganggu. Mau nggak mau syaitan. Siapa yang mencuri mata kita dalam sholat? Syaitan. Dia curi tarik-tarik gitu. Sampai Anda pun merasakan kalau di depan itu ada tulisan, itu kayaknya mata tuh sering dicuri oleh syaitan. Kita coba tunduk, kecuri sedikit ya. Ya kita nggak pungkiri, Nabi pun terlihat, sehingga Nabi beliau SAW meminta kepada Aisyah untuk menurunkan hordengnya. Ya, makanya ya dicobalah, mudah-mudahan nggak ada yang corak-corak. Ini hordengnya bagus, warna hijau, bagus, tidak ada coraknya. Baik, jadi intinya yang menarik perhatian mata kita dalam sholat, terus mata kita ikut melihat itu, ini namanya makruh. Namanya apa? Makruh. Melihat sesuatu yang melalaikan, makruh. Banyak hal yang melalaikan sebenarnya, bukan hanya corak, tapi misal sholat di depan TV lagi iklan, sholat dulu. Sholat depan TV, khusyuk nggak? Ini juga sama, ini pasti mata kecuri juga sama syaitan. Ini juga makruh, tapi sah nggak? Sah. Atau sholat depan apa lagi? Yang banyak pemandangan apa? Kalau di masjid depan masih aman. Ada apa? Pokoknya ada sholat yang di depannya itu pemandangan yang mengganggu. Ini semua akan menjadikan sholat kita makruh kalau mata kita clear ke kanan dan ke kiri. Baik.
Jadi itu makruh mata kita melihat hal-hal yang melalaikan. Makanya sholat paling buruk itu di mana? Di pasar. Bukan di musola pasar, tapi di pasar. Di pasarnya. Di pasarnya. Jangan sholat di pasar. Kalau ke musola nggak apa-apa. Sebab di pasar banyak pemandangan. Ada yang lewat, ada barang, dan seterusnya. Tempat terbaik untuk sholat adalah masjid. Karena pemandangannya aman. Gitu. Terus sholat berikutnya di bawah masjid adalah di rumah. Masjid, sholat rumah itu berkurang nilainya. Karena pemandangan di sana lebih banyak dibanding di masjid. Pasar paling buruk. Tapi diterima sholat di pasar juga, tapi paling buruk. Kecuali di masjid pasar. Baik, selanjutnya. Hal yang makruh adalah merem. Adalah merem sepanjang sholat makruh. Ya, merem ngantuk ini. Sholat Jumat. Ya, dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, merem dipegap. Nah, ini merem yang terus menerus hukumnya makruh. Jadi gimana? Melihat ke tempat sujud. Sebagaimana kita sudah bahas kemarin, bahwa tempat sujud itu ada rahmat Allah. Di tempat sujud itu barang siapa yang melihat ke tempat sujud, maka Allah memandangnya. Barang siapa memalingkan dari tempat sujud, maka Allah akan memaling darinya. Gitu. Di tempat sujud. Merem itu dibolehkan jika ada alasannya. Kalau tanpa alasan tidak boleh merem. Apa alasan merem? Satu, apa kira-kira? Ngantuk. Ngantuk ya. Kalau ngantuk sedikit, merem gitu, apa-apa lah. Ngantuk sedikit, merem, gak apa-apa. Terus apa lagi? Alasan merem? Mungkin depannya ada gambar mengganggu, ya mungkin. Gambar yang sangat besar mengganggu, mungkin antum bisa memeramkan. Ada yang mengganggu boleh. Apalagi? Misalnya sakit matanya agak sakit, terus dia merem, boleh. Atau misalnya ada angin kencang, debu, lagi sholat di padang pasir, ada debu, kita meramkan. Ada alasan-alasan yang menuntut untuk meram, itu boleh. Lagi sholat di mana misalnya? Lagi sholat ada orang lewat, ganggu. Nah, boleh antum merem seperti itu. Ya, ada lukisan, ada ukiran, ada benda-benda yang mengganggu, maka dibolehkan kalau itu tidak makruh. Tetapi kalau seandainya tidak ada alasan dari awal sholat sampai akhir sholat merem terus tanpa alasan, ini tidak boleh, ini makruh. Ya, sudah? Jadi memejamkan mata hukumnya makruh. Tapi sah nggak sholat ya? Sah nggak? Sah. Juga yang makruh adalah menutup area mulut. Pakai masker. Ini juga makruh memakai masker juga apabila tidak ada alasan atau kebutuhan. Ngapain pakai masker? Corona. Udah selesai. Udah tidak ada corona. Kenapa pakai masker? Ana flu. Oke. Kenapa pakai masker? Karena ana alergi dengan debu. Gak apa-apa. Tapi kenapa pakai masker? Malu kelihatan orang-orang atau belum sikat gigi. Itu alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Yang harus syar'i, kalau tidak bisa. Jadi tidak boleh
Atau makruh apa tadi? Menutup area mulut. Makruh. Masih hadis yang sama, ya, hadis yang sama, menutup mulut makruh, di hadis yang sama juga memanjangkan pakaian juga makruh. Jadi celana yang sampai ke ubin makruh. Ya, sarung-sarung yang nempel ke ubin makruh. Seharusnya kalau bisa di atas mata kaki atau semata kaki. Sebaiknya di atas mata kaki. Jangan sampai menyentuh ke ubin. Ini yang di sini yang dimakruh adalah asal. Nabi SAW bersabda, Abu Hurairah SAW berkata, naha Rasulullah SAW anis sadli fi salah wa an yughatti ar-rajulu fah. Nabi SAW melarang untuk menurunkan kain sampai ke tanah, ya. Dan juga Nabi melarang seseorang itu menutup mulutnya ketika sholat. Jadi kalau pakai sarung, maka jangan nyentuh-nyentuh ke tanah, makruh dalam sholat. Terus kalau pakai celana juga jangan nyentuh-nyentuh ke ubin, ke lantai, makruh. Jadi diangkat dikit. Digulung juga makruh. Digulung juga makruh. Digulung makruh. Jatuh ke ubin juga makruh. Jadi yang enggak makruh diapain? Dipotong ke tukang jahit. Gak apa-apa, itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa nih? Pertama tadi melihat sesuatu yang mengganggu mata, makruh. Yang kedua, merem tanpa alasan makruh. Kemudian yang berikutnya, menutup kain ditempelkan ke tanah, celana atau jubah sampai ke tanah, makruh. Juga adalah menutup mulut dengan masker atau selampe atau tutup mulut, itu juga makruh kalau tanpa alasan. Kemudian ada lagi nih, makruh yang berikutnya, salat di depan makanan. Inilah ini mengganggu ini. Idza wudi'a al-'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha. Ya. Apabila makanan telah dihidangkan, kemudian makanan sudah dihidangkan, kemudian qamat, kata Nabi, makanlah dulu, dahulukan makan, tapi makan malam isya. Dari Nafi', apabila makanan telah dihidangkan, maka ada sahabat bernama Ibnu Umar, anaknya Umar, beliau menyelesaikan makanan terlebih dahulu walaupun imam sudah mulai salat. Jadi jangan ditinggal nanti kelaparan. Kecuali perutnya tidak lapar. Tapi kalau sudah lapar sekali, makanan di dalam depan muka, maka silakan makan dulu kemudian sholat berjamaah. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi kalau ada makanan, ya pilihannya dua, antara antum makan dulu, ya, atau pinggirin sholat dulu. Kalau sholat di depan makanan begitu, hukumnya makruh. Atau ada makanan sudah siap, ya, antum lapar, kemudian udah qamat, kita sholat dalam keadaan mikirin makanan dan perut kelaparan, ini makruh. Ya, jadi jangan sampai sholat
dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapar atau memikirkan makanan. Makanya makruh sholat sambil memikirkan makanan, atau di benaknya ada makanan, atau di depannya tersedia makanan yang sudah dihidangkan. Itu hukumnya makruh. Jadi sholatlah dalam keadaan posisi sudah kenyang, atau cukup, atau sedang, atau perut sedang. Kerangan. Tapi ini bukan jadi dalil, bukan dalil kalau puasa makan nasi dulu baru sholat. Bukan. Kalau puasa minum, ada lagi dalilnya. Minum dulu makan kurma air putih, sholat baru makan besar. Itu dalilnya kalau untuk buka puasa. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Nah. Ya, alhamdulillah sholat itu tidak masalah di tempat yang gelap. Alhamdulillah. Misalnya kita di kamar bersama istri kita mau tidur, dimatikan. Mematikan lampu saat tidur itu sunnah. Kata Nabi SAW, matikanlah lampu saat kalian tidur. Matikan lampu kamar, lampu-lampu, matikan. Tapi ada zaman sekarang model-model namanya lampu tidur. Kadang anak pikir ini ada lampu tidur, Nabi suruh matiin, tapi orang bikin lampu tidur nih gimana ini? Ya. Kalau anak sih udah matiin aja, nggak ada lampu tidur. Yang ada matiin lampu saat tidur. Jadi orang bikin-bikin aja. Ya. Nabi suruh matiin, dibikin pula lampu tidur. Memang lampunya nggak terang begini, dibikin redup. Tapi Nabi suruh matiin, malah dia bikin lampu redup. Remeng-remeng. Makanya sunnah kalau tidur dimatikan. Nah, saudara kita atau istri kita tidur, terus sebaliknya kita yang tidur, istri kita mau sholat dalam keadaan gelap, alhamdulillah tidak apa-apa. Alhamdulillah tidak kelihatan pun sholat, alhamdulillah tidak masalah, alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita ulangi sedikit hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang pertama, beres-beresin tempat sujud. Kedua, tolak pinggang. Ketiga, melihat sesuatu yang melihat ke langit dulu. Tiga, melihat ke langit dalam sholat. Keempat, melihat sesuatu yang melalaikan. Kelima, mengejamkan mata. Keenam, menutup mulut dan sarung atau celana atau jubah sampai menempel ke tanah. Itu hukumnya makruh. Dan berikutnya adalah sholat di hadapan makanan atau sholat ketika perut lapar dan makanan sudah siap, itu makruh. Itu keringanan dalam Islam, ya alhamdulillah. Baik, demikian yang benar dari Allah, yang salah dari kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.